adalah senior saya. Kita berasal dari alma mater yang sama, gitu ya. Namun terkait publikasi jelas level saya dengan Mas Binar berbeda jauh. Boleh dikata saya mungkin sebatas santri, tapi kalau Mas Binar levelnya sudah di level kiai, gitu ya. Sebelum narasumber yang luar biasa ini memaparkan materi terkait tips and trick juga kiat sukses untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi, izinkan saya memaparkan sedikit CV dari beliau. Mohon izin share screen ya, Bapak Ibu. Oke. Ini berikut adalah data dari Dr. Binar Kurnia Prahani. Beliau home base-nya saat ini di S2 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Surabaya, dan beliau menduduki jabatan sebagai Kepala Subdirektorat Publikasi Ilmiah dan Pengembangan Jurnal di Universitas Negeri Surabaya. Kemudian berkaitan dengan publikasi, barusan juga saya intip gitu ya di akun Scopus beliau. Kurang lebih hingga detik ini beliau sudah menghasilkan 155 dokumen. Dan di UNESA sendiri beliau menduduki peringkat kedua di bawah Prof. Nadi Suprapto. Kemudian beberapa prestasi yang pernah beliau terima, semoga saya tidak salah gitu. Beliau pernah mendapat prestasi ini ya, penghargaan bronze medal eh, terkait dengan publikasi ilmiah dengan kategori dosen berprestasi usia kurang dari 40 tahun dengan Sinta skor tertinggi. Nah, maka tadi tidak salah kalau saya sampaikan kalau berkaitan dengan publikasi beliau levelnya di kiai gitu ya. Kalau saya masih di sebatas santri. Bapak Ibu, mohon izin saya stop share screen dulu ya. Untuk CV beliau tidak perlu saya bacakan panjang lebar gitu ya. Kalau harus saya bacakan, maka waktu yang tersedia untuk webinar ini sepertinya tidak cukup hanya untuk membacakan CV dari Mas Binar. Berikutnya terkait dengan webinar kali ini yang diangkat temanya adalah kiat sukses publikasi di jurnal internasional bereputasi. Seperti yang kita ketahui, aktivitas akademik di pendidikan tinggi ini kalau kita berbicara publikasi ini kan bukan sesuatu yang aneh gitu ya, bukan sesuatu yang tabu atau bahkan mungkin bukan menjadi mitos, tetapi menjadi suatu keharusan yang memang harus kita lakukan sebagai bagian dari proses akademik di pendidikan tinggi. Namun mungkin setiap hari kita sudah berinteraksi dengan yang namanya publikasi, kita sudah sering melakukan publikasi di jurnal internasional bereputasi gitu ya, tapi tidak jarang banyak permasalahan juga yang kita jumpai. Saya ambil contoh permasalahan yang pernah saya alami sendiri gitu. Ketika kita submit, jurnal itu kelihatan aman. Accepted, bayar, publish, tiba-tiba jurnalnya discontinue. Nah, ini kan masalah gitu kan. Dan mungkin permasalahan seperti ini bukan saya saja yang alami, tapi banyak di antara kita. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh Mas Binar, mungkin nanti bisa di-share juga bagaimana sih memilih jurnal yang tepat, yang aman, dan lain sebagainya. Kemudian juga aktivitas publikasi ini biasanya kan dikaitkan dengan pemenuhan syarat bagi teman-teman yang sedang studi adalah sebagai syarat lulus. Kemudian bagi Bapak Ibu dosen biasanya digunakan untuk kenaikan jabatan fungsional dan lain sebagainya. Nah, biasanya di situ apa namanya? Kalau saya lihat tadi juga Mas Binar di CV-nya adalah sebagai eh, asesor PAK gitu ya Mas ya. Maka mungkin nanti bisa juga di-share bagaimana memilih jurnal yang aman supaya bisa tembus ketika digunakan untuk pengajuan angka kredit. Karena berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh teman ini bukan saya gitu ya, jurnal yang diajukan sebagai syarat khusus sudah beliau cek dipilih aman. Tapi begitu diajukan untuk syarat khusus ternyata tertolak. Alasannya adalah publishernya yang bermasalah. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin belum banyak kita ketahui. Baik, Bapak Ibu, tidak perlu saya mukadimah berpanjang lebar gitu ya. Langsung saja saya undang narasumber kita yang luar biasa. Mas Binar, selamat siang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya, Mas? G, Oke, Alhamdulillah. monggo. Terkait apa namanya kiat sukses publikasi di jurnal internasional bereputasi juga bagaimana sih tips and triknya gitu berdasarkan segudang pengalaman yang Mas Binar miliki, mungkin bisa di-sharing ke kami. Sepenuhnya waktu dan tempat saya berikan ke Mas Binar. Ya, terima kasih, Fauzi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terdengar jelas nggak, Mas? Suara saya? Aman, aman. Oke, izin Pak Dekan, Pak Kaprodi S3, pendidikan saya dan S2, serta teman-teman alumni, kolega, dan mahasiswa S2, S3, bahkan mungkin S1, dan para penggiat publikasi ya. Eh, Memang isu publikasi itu semakin menarik ketika angka kredit pun kemarin ada sedikit perubahan ya. Oke, langsung saja Bapak Ibu, mungkin beberapa PPT sudah sering ketemu ya kalau dan sebagainya, tapi beberapa sudah saya update ya sesuai requestnya Pak Kaprodi tadi. Saya mau mengawali dengan introduction bahwa tak kenal tak sayang ya. Jadi bagaimana kita kenal atau bagaimana kita dikenal itu kita harus melakukan personal branding ya. Ketika Bapak Ibu atau teman-teman masih mahasiswa, pentingnya personal branding. Di sini saya akan mengambil beberapa slide dari Pak Heri Purno Basuki ya, Ketua Lembaga Publikasi HKI dan di UNER ya. Jadi saya mendapat insight banyak saat beliau diundang di MIPA saat itu. PPT-nya bagus-bagus Bapak Ibu, beberapa part saya ambil yang esensi. Termasuk ini yang saya lakukan di 2023 saat itu ya. Jadi Scopus, Research ID, ORCID, Google Scholar, ResearchGate, Akademia, termasuk Sinta. Kalau Sinta ini saya tambah ya, dan Lineket. Nah itu kemarin saya penting penting teman-teman. Kecuali Scopus itu nggak bisa dibuat ya. Kalau Sinta nunggu jadi dosen seperti itu. Silakan mungkin sambil mendengarkan saya membuat akun-akun ini ya, karena penting ketika kita menjadi seorang peneliti ataupun nanti akademika ya, atau kemarin real paling contoh paling real itu kemarin pas saya ke Korsel, pas diskusi dengan salah satu dari Slovenia kalau nggak salah ya. Jadi tanya linketmu ada atau alamatmu apa itu? Wah aku oh iya ya, ya itu. Jadi eh, temen yang Meksiko itu saat kenalan juga ini benar my linked ya itu silakan Bapak Ibu penting ya mungkin yang lain sudah punya silakan ditambahi seperti itu apa pentingnya karena ini metadata Bapak Ibu ketika metadata ini kita rajin mengupdate eh, kita akan banyak tawaran misalkan menjadi editor menjadi keynote menjadi invited dari scientific committee. Misalkan nih kemarin yang di Korsel itu saya ditawari scientific committee, kita dapat diskon 50%. Jadi APC-nya dan sebagainya. Kemudian saat diskusi itu sama panitianya Profesor, ya nggak tahu ya kak manggilnya itu ya. Misal, Binar, apakah kamu bersedia menjadi invited speaker di Tokyo bulan September itu ya? Artinya orang itu kita kan nggak mungkin exposure ya. Fauci aku punya hak indeks gini kan enggak kan? Atau Fatim aku punya hak indeks gini kan nggak mungkin kan seperti itu kita pamer kan. Tapi ketika metadata kita sudah jadi atau established itu orang akan tracking seperti itu. Ya, jadi kita awali dulu seperti ini. Dan mungkin teman-teman ada mahasiswa S1, S2 yang belum jadi dosen atau S3 belum jadi dosen, perbanyak aja publikasi. Yang penting jangan melanggar etika ya. Nanti ketika kalian jadi dosen, make sure aja itu akan terakumulasi dalam Sinta ya. Nah, jadi persis ini PPT-nya Pak Heri, saya sedikit adaptasi ya. Jadi kita ada Google Scholar, Scopus, ORCID, Sinta, Web of Science seperti itu. Ini semua ada profilnya masing-masing teman-teman. Dan setiap negara itu kadang acuannya beda ya. Seperti itu ya. Kalau di negara-negara Eropa, Linked, kemudian atau kita namanya Research ID ya, miliknya Web of Science seperti itu. Oke. Kita masuk ke core inti ya, yaitu penulisan artikel. Sekarang yang paling isunya itu adalah AI teman-teman ya. Jadi bedakan kemiripan dari hasil similarity dari Turnitin atau Idicate dan AI. Jadi ketika kalian publikasi atau Bapak Ibu publikasi pastikan ada dua itu terpenuhi. Nah, bisa jadi AI-nya rendah tapi similarity-nya tinggi atau sebaliknya atau keduanya ya. Termasuk PAK tadi. PAK itu dalam satu kutipan tidak boleh lebih dari 2-3%. Ada aturan seperti itu. Utamanya yang syarat khusus ya yang mau ke leg GB itu. Itu dicek. Jadi referensinya mungkin similarity-nya 20% aman, tapi ada satu yang ngeblok sampai 5%. Itu biasanya questionable. Seperti itu. Ada beberapa jurnal itu
Misalkan nih, Binar nulis di jurnal X itu ya, di salah satu Indonesia dia Q1. Ketika ada referensinya itu lebih dari 3% langsung di reject. Ya kan? Akumulasinya misalkan hanya 15%, tapi ada satu referensi kutipan itu masih dia sampai 3 sampai 4% langsung di reject. Dia aturannya lebih dari dua akan di reject. Seperti itu. Ya memang hak prerogatif ya teman-teman kalau ikut Q1 itu ya. Ikuti pedoman. Nah ini kemarin bimbingan saya itu sudah jadi dapat data inti, kita mau submit ke reflective practice ya itu ternyata hurufnya maksimal, sorry, karakter jumlah katanya itu 6.000. Ya kalau kita coba sampai 7.000 ya ditolak teman-teman. Jadi dia tidak mengikuti guideline. Seperti itu ya. Atau yang jurnal ketiga gratis itu ya, New Educational Review. Nah, itu maksimal abstraknya itu 100 kata. Kalian lebih sedikit atau Bapak Ibu lebih sedikit pasti langsung ditolak itu. Tidak mengikuti guideline. Artinya ikuti guideline. Wajib ikuti template ya kalau sudah ada template-nya. Nah ini judul. Pastikan judul itu menggetarkan hati kalau bahasa saya ya. Judul orang Indonesia sangat umum dan sangat bisa ditandai, oh ini Indonesia gitu ya. Caranya bagaimana? Teman-teman membaca judul yang ada di jurnal itu. Karena setiap jurnal itu punya sense masing-masing. Seperti itu. Hindari tipu, nah ini paling substansi ya. Salah satunya kita bukan yang oke bahasa Inggrisnya, jadi pastikan tipu-tipu itu dihindari. Termasuk biasanya yang sering ketinggalan itu pada bagian gambar, grafik itu ya, masih ada yang in Indonesia. Itu sering. Simpel cerita itu SMAN itu ya, SMK, SD, SMP itu biasanya sering sering terlewat. Referensi. Nah ini. Untuk PAK teman-teman, jadi salah satu asesor ataupun beberapa jurnal baru itu biasanya senang kalau referensinya baru ya, 5 tahun terakhir. Tapi maksimal buat 10 tahun terakhir. Jadi kalau kita data empirik atau berbasis teknologi digital, kemudian yang berbau teknologi, itu sebisa mungkin semakin baru ya. Tapi kalau filsafat, kemudian agama itu semakin lama semakin bagus. Beda, jadi paradigmanya beda. Oke, kalau misalkan teman-teman ada yang mau ke Sinta 2 nih, ya, buat aja referensinya minimal 30 itu disukai editor ya. Kalau ini tidak wajib ya, 2 sampai 3 editor disitasi. Nah, ini yang baru Bapak Ibu, AI tidak boleh jadi penulis ya. Pastikan AI tidak jadi penulis. Ini banyak yang kena etik di sini. Nah, bisa jadi Pak paper saya kok ditolaki saja ya. Iya teman-teman karena AI dan kadang ada jurnal di Indo itu ada beberapa negara Asia dia nggak mau tahu teman-teman pakai Grammarly, misalkan Bapak Ibu di sini pakai Grammarly, bisa jadi dia dianggap AI seperti itu. Kemarin ada bimbingan saya, Pak, saya ini. Akhirnya grammarnya dia sedikit salahkan agar Turnitinnya atau similarity-nya turun AI-nya. Begitu. Itu tadi editor ya, Bapak Ibu. Untuk yang lolos reviewer, pastikan ini poin penting ya. Novelty. Novelty itu kebaruannya. State of the art itu kemutakhirannya. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan kapan itu posisi barunya, kemudian kapan itu posisi state of the art-nya. Oke. Kemudian insight atau implikasi. Kalau Bapak Ibu terbit di Elsevier, pasti diminta insight ya. Insight itu 1 sampai 5 baris biasanya. Utamanya sih apa hasil penelitian ini? Ya, jadi kadang teman-teman bingung kalau ditanya insight-nya apa sih penelitian kita gitu ya. Jadi ada beberapa highlight yang diutamakan. Ya kalau di Elsevier itu highlight ya. Kemudian selanjutnya implikasi. Nah, apalagi teman-teman yang mengkaji etnoscience, etnofisik, local wisdom ya, globalization misalkan, itu harus jelas impact-nya level internasional karena yang diangkat lokal kan. Nah, pastikan poin-poin 2 poin ini ya yang utama ya atau 4 poin ini perlu wajib ada di paper Bapak Ibu. Judul, nah ini ya, judul itu sama seperti penelitian singkat tajam. Jadi kalau kita baca judul terlalu panjang juga nggak efektif ya. Biasanya 2 sampai 15 kata. Beberapa pola sih kalau di luar negeri biasanya ada titik duanya atau tanda tanya dan sebagainya. Ikuti sense yang ada di jurnal itu. Oke, pastikan lugas ya sekali membaca, mengerti dan sebisa mungkin kalau mau ke top tier, pastikan judul-judulnya tidak mainstream ya.
Indonesia itu sangat development, effectiveness misalkan, nah itu karakter Indonesia banget. Yang selanjutnya representasi isi manuskrip ini penting ketika kita menjustifikasi judul ya. Kurangi fanatisme lokasi, kecuali memang judulnya empirical support atau evidence atau bersifat etno-etno atau local wisdom tadi itu boleh nama. Tapi kalau tempat uji coba kayak SMA, SMK, di Surabaya misalkan ya itu kurangi. Itu cukup bisa ditaruh di metode penelitian. Yang paling sulit di judul itu unik. Ya, saya pernah menganalisis yang bibliometrik itu eh, misalkan di creativity skills ya. Artikel ada bibliometrik yang sudah membahas tentang kreativitas itu hanya ada 7 atau berapa saat itu. Yang bibliometrik hanya satu yaitu eh, musical creativity itu kan. Akhirnya saya amati itu, saya cek lagi, saya membahas persis polanya, tapi saya ganti judul fokus ke scientific creativity. Yaitu lolos saja. Nah, jadi pastikan unik yang belum ada di jurnal itu dan potensi mendapatkan citasi tinggi itu yang disukai editor, Bapak Ibu. Introduction itu ada 4 ya, sama ini ketika kita membimbing S1, S2, S3, make sure bahwa introduction itu ada 4 bagian. Yang pertama harapan, yang kedua kenyataan, yang ketiga gap masalah atau solusi yang sudah ada, pahami kelebihan dan kelemahannya, kelemahan kita perbaiki jadi alternatif solusi. Jadi teman-teman yang pemula ketika membuat introduction pastikan 4 paragraf saja dulu. Paragraf pertama harapan, kedua kenyataan, ketiga ketemu gapnya. Oh masalahnya misalkan kritisnya rendah. Oh sudah ada solusi menggunakan PBL ya. PBL-nya ada kelebihan satu 2 3. Ada kelemahan tuh satu 2 3. Menurut Amiruddin, Suryatno, Binar, kelemahannya 3 itu. Nah, 3 penelitian inilah yang kita perbaiki. Sehingga melahirkan alternatif solusi. Ya. Nah, yang 3 penelitian itu juga harus dibahas di pembahasan Bapak Ibu. Kadang teman-teman kegayutannya kurang. Jadi penelitian yang lemah tadi tidak diperbaiki, tapi memperbaiki penelitian yang lain. Itu tidak konsisten ya. Dalam pengembangan kan ada konstruk validity ya, konsisten dan sistematis. Ya, itu harus dijalankan juga dalam ketika kita membuat paper. Conclusion kalau mau citasinya tinggi ya, salah satunya ini secara organik ya. Conclusion itu juga ada 4 ya. Fundamental finding, implication, limitation, future research. Apa maksudnya misalkan? Fundamental finding itu temuan utamanya apa dalam riset ini? Bukan mengulang kesimpulan yang ada di abstrak, bukan. Tapi fundamental finding itu yang menarik. Selanjutnya implikasi. Ini yang paling penting ya. Ketika publikasi itu karya kita bermanfaat atau tidak itu dari implication-nya ini. Nah, implication-nya bisa 2, 3, 4 boleh bebas. Limitation, keterbatasan wajib ya. Minimal satu, maksimal satu sih kalau bisa. Dari limitation ini lahirlah future research atau rekomendasi penelitian. Nah, teman-teman yang S3 kan pasti mencari kelemahan penelitian sebelumnya ya. Ketika penelitian kita make sure ada limitation atau future research, potensi disitasinya tinggi. Seperti itu. Ya, oke. Nah, ketika potensi citasinya tinggi, itu, ini ya teman-teman, Bapak Ibu bisa lihat, nah ini, di H-index ya. Nah, ketika kita mengkaji, melahirkan future research atau rekomendasi limitation dan sebagainya, itu potensi citasi kita tinggi secara organik, tuh ya. Karena kita bisa menjustifikasi atau clear, oh kekurangan penelitianku ini, gitu ya. Berapa mas minimal satu, maksimal satu, jangan banyak-banyak keterbatasannya, seperti itu. Kadang ini yang dilupakan teman-teman. Nah, makanya, Mas, bagaimana cara meningkatkan citasi secara organik gitu ya? Ya salah satunya di paper ini. Nah, termasuk kita sebagai pembimbing, nah ini PR saya juga ini kemarin agak longgar ya. Nah, ini mulai bertapa lagi nih. Jadi mulai make sure bahwa oh kalau kalau abstrak itu ada 4 sebenarnya. Tujuan, metode, hasil, kebaruan. Biasanya gitu. Itu kalau yang pure saya nulis sendiri biasanya gitu ya. Ada 4. Nah, bisa dicatat ya teman-teman. Tujuan, metode, hasil, sama kebaruan. Novelty atau state of the art itu kita eksplisitkan di abstrak. Nah, selanjutnya kalau introduction ada 4 harapan, kenyataan, gap masalah, sama solusi.
Nah, solusi nanti di sini muncul tuh state of the art-nya, novelty-nya juga ada di sini. Nah, selanjutnya gap antara untuk menyusun introduction conclusion itu ada namanya konstruk pemikiran dalam latar belakang, metode, kemudian kedalaman hasil dan pembahasan. Ini penting. Nah, ingat kalau kita pengembangan kan ada validitas ya, ada konstruk validity, ada konten validity. Itu tadi. Kenapa paper-paper kita, karya disertasi kita itu banyak yang belum goal di Q1 ya, top tier. Kemarin sampai saya analisis itu Bapak Ibu. Satu, model yang dipilih itu tidak make sure bahwa dikuliti sampai seakulit arinya ya. Kadang kita membandingkan ada dua model di analisis. Itu seolah-olah terpaksa, agak memaksa ya. Nah, itu. Makanya yang coba kemarin kami buat itu kami mengevaluasi satu model PBL melatihkan kritis dan reflektif itu ya. Sehingga lahirlah reflective problem based learning misalkan. Itu yang lagi kami garap. Nah, desainnya itu sampai menguji. Jadi bukan lagi pra eksperimen tuh. Jadi sudah sampai true eksperimen membandingkan yang reflective problem based learning, PBL dan kelas konvensional. Jadi penelitiannya seperti ya ini proses finalisasi untuk submit di top tier ya mohon doanya. Jadi kalau ini bisa goal bisa menjadi pilot project artian kalau memang kita mau mengembangkan model itu yang exposure di papernya pun kita nggak ngomongkan pengembangannya itu. Karena kemarin saya coba diskusi sama temen yang sekarang lagi studi di Amerika, iya benar kalau penelitian pengembangan itu desain mentoknya di pra eksperimen seperti itu. Jadi couplingannya itu eh, kalau judulnya pengembangan model X, nah, desainnya itu mentok di pra eksperimen, kuat anu, dia akan replikasi. Tapi kualitatifnya lahirnya model itu memang dikuliti benar proses kualitatif FGD-nya itu ya. Tapi kalau disertasi atau risetnya judulnya model pembelajaran X, nah kita mengembangkan ada validitas kepraktisan itu kita olah tapi yang desainnya minimal kuasi. Kuasi berarti modelnya kita kembangkan dibandingkan konvensional. Kalau akan lebih bagus lagi, kita berani true. Jadi model yang kita kembangkan dibandingkan dengan model yang kita analisis sama kelas konvensional. Jadi di paper itu akan menjadi ada kedalaman hasil dan pembahasan. Nah, kadang kita kan habis ngelek-ngelek model, sorry, menganalisis model PBL atau inquiry, tapi kita nggak berani tuh membandingkan bagusan mana. Itu artinya penelitian kita itu nggak sampai deep atau kedalaman hasil dan pembahasannya kurang. Jadi artinya apa? Nanti di fundamental findingnya atau conclusionnya itu nggak kuat. Tuh. Ya itu koreksi kita bersama ya. Selanjutnya untuk submission artikel, pastikan kalau OJS 2 sekarang sudah hampir tidak ada ya, karena bugnya tinggi. OJS 3, Taylor and Francis Sets ya. Pasti berikan informasi clear dari author. Misalkan kalau teman-teman submit di Elsevier ya, atau Taylor and Francis. Ketika kita submit itu ada confirmation author. Jadi kalau kita seluruh artikel autornya 5 nih, ada satu author tidak konfirmasi, nah, itu tidak akan dilanjut prosesnya. Ada yang kalau OJS mah gampang ya, tapi kalau yang top tier itu harus ada konfirmasi dari semua penulis baru bisa dilanjutkan ke tahap editor dan seterusnya. Isikan semua yang artikel, judul, abstrak, referensi. Nah ini referensi pastikan ada DOI ya Bapak Ibu. Afiliasi gunakan yang benar ya. Kalau mahasiswa UNESA sekarang kita ada tiga afiliasi. Universitas Negeri Surabaya, kemudian State University of Surabaya, dan UNESA University. Nah itu. Misalkan teman-teman di sini ada yang dosen UNESA, itu yang tiga afiliasi yang bisa diklaim untuk simia ya. Oke, kalau top tier yang pasti penting itu ini ORCID ID ya, sama research ID itu penting. Itu yang tapi paling urgent ini ORCID ya. Jadi ketika Bapak Ibu mau submit ke top tier, pastikan punya ORCID ID. Seperti itu. Nah ini dari Pak Heri ya, saya izin copy paste Bapak Ibu. Ya, jadi alasan ketika ditolak ya, satu ini ya, tidak sesuai dengan bidang kajian dari jurnal. Artinya misalkan penelitian kita pengembangan, kita submit ke jurnal kualitatif, pasti gagal walaupun paper kita bagus. Nah, ketika jurnal itu menerima padahal out of scope, artinya jurnal itu potensi discontinue karena menerima paper out of scope.
plagiarisme ya, duplikasi dan submisi paralel. Ini ada kemarin mahasiswa S3 FBS ya. Beliau pinter nulis karena lama yang di satu dia submit di jurnal yang lain ya. Dan ternyata editornya tahu itu ya. Jadi akhirnya ya dia di blacklist di jurnal itu. Hati-hati ya teman-teman. Artikel tidak lengkap. Nah, jadi kurang satu atau dua atau lebih elemen elemen ya. Jadi misalkan copyright formnya atau sebagainya itu belum dilengkapi. Bahasa Inggris kurang baik ya. Ini penting memang. Sebagus apapun substansinya, tapi kalau bahasa Inggris kurang, biasanya kita juga potensi di reject. Nah ini tabel atau gambar tidak dapat dimengerti. Bisa jadi banyak masih dalam bahasa Indonesia ataupun tidak self standing itu artinya kan orang tidak ada kita, orang itu bisa paham itu artinya self standing ya. Kita tidak perlu menjelaskan. Tidak mengikuti guide for author ini penting seperti yang saya singgung tadi ya. Jumlah abstrak, kemudian jumlah kata dalam satu halaman, sorry, satu paper itu juga perlu diperhatikan. Daftar pustaka tidak lengkap atau sangat usang itu juga menjadi salah satu catatan beberapa jurnal memang nggak mau ya. Terbitan terbatas ya, bukan karena kita papernya jelek, bisa jadi jurnal itu setahun hanya 10 atau 20 ya. Itu potensi lamanya juga saat memproses. Tidak menggunakan sistem rujukan yang konsisten. Lah ini numbering atau tahun dan sebagainya ini penting ya. Semua pustaka dirujuk dalam paper harus ada dalam pustaka. Lah biasanya kalau kita manual potensi tidak tidak konsisten ya. Makanya teman-teman yang sudah terampil pakai aplikasi silakan dilanjutkan ya. Artikel tidak mensitasi yang betul sebetulnya penting. Nah ini juga kalau di jurnal yang nanti top tier itu detail Bapak Ibu ya. Atau Q1, Q2 yang berbayar pun biasanya dicek kamu mensitasi benar atau tidak. Gitu kan kadang ada oh biar meningkatkan H indeks oh, minta aja saya citasi atau saling mensitasi yang nggak cocok itu juga kena tegur biasanya. Dan potensi ditolak kalau parah. Prosedur dan analisis bermasalah. Ini penting. Prosedur penelitian di beberapa jurnal Eropa itu sangat strict ya. Contohnya sekarang artikel bibliometrik atau XLR itu sangat sulit tembus di Q1. Memang beberapa masih ada ya yang berbayar. Tapi make sure memang sangat sulit. Karena banyak setelah saya baca lagi mahasiswa, ya terutama bimbingan saya itu, di prosedur penelitiannya nggak clear. Misalkan dia pakai Prisma tuh, screeningnya nggak jelas. Seperti itu. Ataupun misalkan dia negara Indonesia tapi eh, masih kebanyak masuk yang atau luar ataupun dia bilangnya dalam dunia 30 tahun terakhir publikasi Scopus tapi tidak semua dunia masuk ya, dan kalau sumbernya Scopus ataupun bibliometrik eh, bidang ini tapi tidak difilter sumbernya dari Google Scholar, DOAJ, hanya WOS ataupun Scopus lengkap itu bisa jadi potensi alasan untuk ditolak ya. Selanjutnya permasalahan di alur paper karena argumen yang bangun tidak logis dan tidak valid. Ini yang sangat sangat terlihat jelas ya bagi penulis pemula atau tidak. Pastikan teman-teman misalkan menyusun introduction tadi harapan, kenyataan, ketemu gap, plus minusnya diperbaiki lahirlah alternatif solusi. Itu kan sudah gayut ya. Kadang ada teman-teman terlalu banyak mukodimah. Nah, itu juga kurang-kurang bagus. Oke, selanjutnya ketika langkah-langkah ditolak, apa sih yang perlu kita langkah-langkah jika paper itu ditolak ya? Jadi ini belum tentu karena kualitas paper kita tidak baik ya. Jadi saya pernah ngalami itu di kolaki 2 kita coba revisi bisa diterima di jurnal lain ya. Bisa jadi belum jodoh atau skopnya tadi belum pas. Kemudian ini secara umum registration rate international journal berkualitas memang tinggi ya. eh, Jangan patah hati teman-teman. Saya pernah ditolak itu di Q1 top tier yang masukannya itu satu halaman dan kita perbaiki bisa diterima di jurnal Q1 lainnya seperti itu. Tapi memang berdarah-darah ya. Cari jurnal lain, akomodir masukan. Nah, ini yang kami lakukan ya dan sebagainya. Memang wasting time karena harus reformat. Tapi kalau kita submit ke Elsevier atau Taylor and Francis, biasanya kita akan direkomendasi ke jurnal lain. Kemarin bimbingan saya yang S3 itu
Memang kita paksa dulu yang top tier ya, 1 2 semester ini. Sudah ditolak yang kedua, ini yang ketiga. Yang ketiga ini sudah masuk review. Jadi turun Q1, turun ke Q2, Q2 turun ke Q3. Tapi yang tetap yang gratis ini ya. Kan lumayan Q3 miliknya siapa yang kemarinnya? Talent and Francis gratis ya itu. Proses revisi kemarin sudah. Jadi jangan patah semangat Bapak Ibu ketika ditolak. Anggap aja belum ketemu jodoh gitu aja. Kesempatan untuk meningkatkan kemampuan menulis. Ya, ini memang berat sih kalau kita tidak menikmati ya. Harus semangat sih. Coba dan mencoba lagi untuk mengirimkan paper ya. Paper itu tidak mungkin terbit kalau tidak disubmit ya. Jadi isi going aja, jangan dibuat stres. Nah, ini bimbingan saya kemarin juga stres ini angkatannya Pak yang ini sudah accepted. Gak apa-apa di accepted di keempat kok. Keempat pun berbayar ya. Gampang kalian itu. Kita aja eh, kita kontak-kontak teman-teman lah istilahnya bisa kok kalau hanya yang berbayar-bayar itu ya. Tapi karena masih semester 1 2 sabar dulu ya kita coba top tier dulu itu yang gratis ya. Itu sensasinya berbeda Bapak Ibu ketika diterima. Dan tidak ada was-was jurnalnya discontinue atau tidak ya ketika memang prosesnya bagus, free APC itu insya Allah lah make sure bahwa ini aman untuk jangka panjang ya. Biasanya yang cepat dan berbayar itu potensi discontinue-nya tinggi. Dan selalu berpositif thinking ya. Wah ini cadang. Semoga di kesempatan lain bisa diterima ya. Di Allah itu kan sesuai prasangka hambanya ya. Positif thinking aja biar vibes-nya positif, alam bekerja mensupport kita seperti itu. Kalau kita stres pasti tidak jalan nanti. Oke. Sekarang kita nah ini titipan Kaprodi ya, seperti Mas Fauzi tadi sampaikan juga dan ini banyak ditemui termasuk dosen-dosen pun jangan ragu bertanya ya teman-teman, jangan terus yang cepet apa terus submit aja ya itu guys. Ya, jadilah ini pastikan peningkatan terbitan secara drastis ini ya banyak. Nanti kita ambil contohnya. Tidak sampai 7 sampai 30 hari dari submit sampai accepted, publish bahkan ya tanpa proses. Kemarin banyak jurnal Verdas, Arsitek, kemudian parent Parenitika apa itu ya, jurnal kandungan masa menerima sosial humaniora atau pendidikan kan nggak masuk akal. Kadang mahasiswa S3 itu wis gak apa-apa Mas, pokoknya iso nggih syarat lulus nggih. Monggo, tapi kalau saya pembimbingnya tidak saya rekomendasi, Pak. Ya kadang ada lah yang pengen wis pokoknya lulus itu kan karena beliau bukan dosen. Tapi kalau teman-teman mahasiswa make sure suatu saat jadi dosen atau peneliti di BRIN ya sabar lah, sabar kita nikmati proses ya. Artikel banyak diterima padahal di luar skop. Ini contohnya ya. Jadi banyak kemarin yang jurnal barusan LPG kemarin apa ya? Q1 itu teman-teman. Q1 di discontinue. Bisa. Nanti kita ambil contoh ya. Karena itu tadi banyak paper yang diterima out of scope. Karena Scopus itu punya representatif dari suatu negara ya. Ketika kita misalkan Binar nih melaporkan jurnal X karena ada indikasi jurnal itu melanggar etik, itu akan di tracking kok sama Scopus. Nah, apalagi Binar hak indeksnya lumayan lah ya, walaupun nggak tinggi cukup lah. Jadi representatif, oh ini ada peneliti dengan hak indeks segini, eh, dan beberapa kali terbit di jurnal top itu biasanya akan menjadi bisa akan ditindaklanjuti. Agresif marketing karena editor sebenarnya sudah tahu akan discontinue. Lah ini ada kemarin jurnal Journal of Social Art Social Social Art apa kemarin Society atau apa itu JCCS Culture Studies nah itu ya jadi dia sudah proses reevaluasi jadi gini Bapak Ibu Scopus itu sebenarnya ketika melakukan reevaluasi dari terindeks dan potensi discontinue itu dia sebenarnya notice ke editornya ataupun kamu akan discontinue nih edisi kan kalau Scopus.com itu per bulan update Bapak Ibu kemarin yang dari Maret kan sudah keluar ya nih. Nah, nanti ketika Mei edisi Maret akan keluar, itu di Scopus.com sudah update. Nah, itu editor itu H- berapa bulan ini sebenarnya sudah dikasih tahu dia akan discontinue atau dia akan reevaluasi. Dulu beberapa jurnal yang bagus itu misalkan EduPJ, IJET, itu notice jurnal kami akan diskonti dalam proses reevaluasi apakah kamu mau melanjutkan paper proses atau tidak. Itu yang editornya masih bagus sih.
Tapi kadang jurnal yang editornya nakal, ketika dia sudah dapat surat itu, dia melakukan blast email. Jadi jurnal yang bagus tidak akan nyepam email, Bapak Ibu. Jadi ketika ada jurnal yang proses nyepam email, bisa jadi jurnal itu barusan Scopus, ataupun dia sudah discontinue, tahu discontinue, tapi di domain belum discontinue, dia akan nge-blast email. Yang kemarin rata-rata jurnal seperti itu APC-nya antara 10 sampai 15 juta. Tapi nerima artikelnya sampai 1000, wah kelihatan tuh. Misalkan 1000 artikel aja 15 juta, 15 M Bapak Ibu. Ah itu. Jadi APC tinggi, ya kan? 7,5 sampai 25 juta, submit accepted hanya hitungan hari. Clear itu, beberapa jurnal itu hanya satu hari ini submit, besok dapat hasil review. Reviewnya itu dalam bentuk scoring aja, kayak template gitu aja ya. Kemudian langsung dikirimi LOE, dikirimi invoice juga, bayar 15 juta misalnya. Itu jangan pernah dibayar Bapak Ibu, eman-eman ya uangnya. Selanjutnya tips memilih jurnal Scopus. Nah ini Simago yang kemarin barusan muncul ya, makanya kemarin agak heboh nih. Mas jurnalnya Q1 kok, tapi tidak direkomendasi itu kan. Bisa jadi dia SJR-nya Q1 tapi masuk B-list. Artinya ketika Bapak Ibu masuk PAK, penilaian angka kredit ya, eh, jurnalnya Q1 tapi masuk B-list. Nah itu artinya tidak bereputasi ya. Dia masuk predatory. Bisa hijack, kemudian predatory tadi. Jadi pastikan publishernya aman, nama jurnalnya aman dari B-list ini. Contohnya Baltic ya, dulu Baltic aman, tapi ternyata publishernya masuk ke predatory. Itu untuk guru besar pun kurang bisa ya kalau asesmennya teliti. Jangan mencari yang cepat, namun tidak berkualitas bahaya ini ya teman-teman. Memang harus sabar publikasi itu. Makanya teman-teman yang lagi studi semester 1, 2 itu juga sudah mulai dicicil. Jangan menunggu data inti baru jurnal. Nah itu biasanya ujung-ujungnya nyari yang cepat ya. PC harus logik, kepentingan PAK. Lah ini memang tidak semua India, Pakistan, Bangladesh atau negara-negara itu nakal ya. Tuh. Sekarang yang banyak jurnal discontinue dari Brazil. Tuh ya. Ya, pastikan cari aja lah kalau untuk PAK yang publishernya established itu ya. Yang top tier itu insya Allah lebih aman. Oke, cari publisher kampus ataupun kalau nggak top tier, cari publisher kampus tapi yang memang terbitannya normal ya. Ada juga teman-teman jurnal itu ada sebuah bukan kayak perusahaan ya. Jadi jurnal-jurnal kampus itu dibeli. Ada tuh dua jurnal Sinta 2 itu dibeli 1 M itu ya, ditawari dalam dolar itu. Karena dia memang proyeksi Scopus bisa digarap oleh dia. Adapun yang jurnal sudah Scopus 5 tahun nih, stabil terbitannya nggak sampai 100. Dibelilah oleh perusahaan itu. Misalkan dibeli 10 M nih. Ah, sama perusahaan itu langsung dibuat naik, 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 naik gitu. Ah, ketika akan discontinue, dia nge-blast email lah. Secara income, dia sudah bisa mengcover yang 10 M tadi. Dari terbitan yang sebelumnya gitu. Yaitu nakalnya beberapa pengelola jurnal yang memang mencari profit di situ. Nah, kepatutan, kemudian satu nomor, satu volume itu penting ya. Yang paling nggak bisa dibohongi nih, rekam jejak proses review. Ketika yang dibahas itu substansi, oh jurnal ini aman. Dan tidak langsung 1 2 kali accepted bisa kan ya. Itu ada kemudian terbitnya itu nggak langsung 1 2 bulan, biasanya 6 bulan setelah accepted. Itu ciri-ciri aman, Bapak Ibu ya. Tapi kalau kayak lagi viral sekarang Malkue itu kan ada multidisciplinary atau multi science journal itu ya. Tadi barusan aja mahasiswa FPS, Pak jurnal ini kan Q3 kenapa nggak boleh? Bukan tidak boleh tapi tidak direkomendasi. Saya kasih data peningkatannya ya. Ya, silakan dianalisis, tunjukkan ke pembimbing. Tapi kalau saya pembimbingnya saya tidak mengizinkan ke situ, misalkan. Walaupun masih Scopus. Jadi predatory journal indikator ya, kredibilitinya rendah, sering nyepam. Nah, ini biasanya ngebrak ya. Break and false claims its metric itu memang sering kalau diklik nggak kena, tuh ya. Kemudian
Future unknown editor in chiefnya, ya, false claim about their index. Kadang bagi teman-teman yang abu-abu masih belum pengalaman, ngacunya di Simago. Simago itu update-nya setahun 2 kali biasanya Bapak Ibu. Yang update itu scopus.com, gitu ya. Sinta itu ngambilnya dari scopus.com Bapak Ibu ya. False claim about their index ini ya. Nah ini promise fast publication. Nah ini tadi. Itu salah satu penciri utama nih nomor 6. Promise an easy peer review process ya nomor 67 ya dan sebagainya. Termasuk jurnal kalau Scopus kemudian kok kualitasnya kayak gini ya, penataannya kayak gini ya, referensinya kok kayak gini ya, kok diterima aja Q4. Nah, berarti dia sudah potensi discontinue. Seperti itu. Nah, kalau ini yang jurnal internasional yang pokoknya dia nyepam ini ya, acceptance notification within 10 days. Nah, ini kan ya kayak gini ya. Oke. Apalagi warna-warni, hijack. Lah ini ilmu selanjutnya teman-teman selain predatory tadi ada namanya hijack ya. Hijack itu jurnalnya mirip. Nah, ini sudah discontinue jurnalnya ya. Ecohumanism ini. Forum for Linguistic Studies. Nah, ini banyak. Ada kemudian kemarin dari Italia itu jurnal arsitektur satu nama jurnal di cloning 3. Hijack itu di mirip gitu loh Bapak Ibu. Hijack ya di hijack ya. Dipalsukan gitu ya. Nah, cara ngeceknya bagaimana? Pastikan terbitan yang ada di jurnal itu sama dengan yang di scopusdatabase.com-nya. Ya. Nah, misalkan nih aku ambil contoh jurnal yang dari Tuset. Nah, ini aku barusan terbit di sini. Nah, jadi nanti teman-teman itu Bapak Ibu ngecek di sini. Eh, Turkish Journal. Nah, yang kemarin ada teman kita juga terbit di sini ya. Nah, misalkan yang online nih, Tojet nih, apa ini? Ya. Nah, jadi kalau ini kan converge-nya jelas nih. Nah, ini. Kayak gini nih aman teman-teman Bapak Ibu untuk naik pangkat ke guru besar ya, terbitan nggak sampai 100, kemudian waktunya jelas. Nah, nanti Bapak Ibu cek antara yang ada di online, ada yang dengan yang di web. Ini tadi. Cara membandingkannya. Nah, ini kan 26 sudah ada 34 artikel nih. Nah, Bapak Ibu cocokkan dengan isu yang akan terbit di sini. Itu yang sudah dia dicocokkan. Nah, ini kalau dihitung pasti cocok nih dari isu tak saya open ini. Nah, ini kan ya kalau dicek tuh isunya ini pasti cocok thread sama yang tadi. Oke, nggak bisa pindah. Ah, ini. Nah, di sini antara ini. Oke. Itu cara ngeceknya Bapak Ibu untuk memastikan jurnal itu tidak hijack ya. Nah, terutama jurnal Cina tuh banyak. Kemarin ada yang kedua ya dari Jiantong gitu ya. Kemudian Engineering and Technology ya, Journal of Lilin. Karena memang web aslinya itu nggak nampak bahasa Cina itu ya. Nah, dikloning lah oleh ini. Hati-hati. Termasuk kemarin ada yang pakai jasa ini ya, contohnya. Masa sih Journal of Higher Education menerima paper ini increasing hijab product UKM ya kayak gini kan masa keterima jurnal ini ya higher education ini. Saya TK aja jurnal ini sudah Scopus ya Bapak Ibu ya. Ini Q1 ya. Nah, ini contohnya masa development of soil batik products diterima di Journal of Higher Education gitu kan. Padahal di sini skopnya jelas-jelas education. Nah, ini dia pakai email ngirimnya nggak mungkin top tier itu ada email LOE Bapak Ibu. Nah, dia hanya status-status itu tadi. Nah, kayak gini pentingnya literasi ya. Untungnya ibu ini WA kami cek, oh bohong bu ini. Nah, coba minta akunnya karena saya dibantu submit mas. Coba minta akunnya kan itu karena pendampingan kan saat itu. Tuh.
Nah, ini contohnya selanjutnya ini ya. Nah, ini contohnya dari India, dia terindeks pertama langsung Q1 ya saat itu 2020 ini. PPT ini saya buat. Langsung jet Q1 banyak di seberang Indonesia, langsung KO, discontinue. Tidak ganti tahun Bapak Ibu, jurnal ini hitungan bulan aja, 6 bulanan discontinue ya. Nah, ini contohnya Belis. Bapak Ibu harus familiar dengan Belis ini ketika aja Belis. Misalkan nih teman-teman banyak yang kemarin ke Jatit ini ya, jurnal theoretical ini terbitannya sampai segini ya. Saya besarkan, ini bayarnya sekitar 10 jutaan ini, 10 sampai 15 ya. Mas, kalau untuk lulusan S3 kita tidak sebaiknya tidak ya Bapak Ibu, tapi memang di pedoman sendiri tidak ada, harus ada bebas dari bilisnya. Tapi untuk PAK sebaiknya pasti gagal walaupun terbit di sini nggak bisa. Tapi untuk lulus misalkan ya itu nggak ada aturan, jadi masih boleh ya. Oke. Oke, ini contohnya Ijiat. Ini banyak teman-teman Bapak Ibu yang ke Ijiat ini ketiga ya. Eh, banyak ini. Dan memang Scopus sampai detik ini masih Scopus, tapi untuk PAK pasti gagal karena masuk B-list. Jadi asesor itu ngecek begini Bapak Ibu. Klik aja go to update, kemudian standul ini atau publishernya masukkan seperti itu. Nah, ini kalau ini masuk ke publisher ya. Kalau tadi nama jurnalnya eksplisit ada, kalau ini masuk publisher. Tuh. Termasuk MDPI itu pernah masuk ke sini. Makanya kalau Bapak Ibu menggeluti IKU, IKU itu kan fix ya. Untuk rekognisi internasional itu penerbit Frontiers, MDPI, Hindawi itu enggak. Sepertinya tim Jakarta itu juga mengadaptasi pedomannya UNESA. Jadi UNESA sudah sejak 2022 itu 21, 21 ya, 21, ya 21 itu kita mengeluarkan POB, tiga publisher itu tidak kita berikan simia seperti itu. Karena memang beberapa alasan tadi. Dan sekarang dipakai pedoman itu untuk dikti. Nah, ini contoh hindari yang proses reevaluasi Scopus. Nah, ini teman-teman FIKK ya. Jadi artikelnya terakhir di sini tidak ada discontinue. Jadi artinya kalau dia 2025 sampai sekarang 2026 kok tidak discontinue, artinya dia masuk reevaluasi. Nah, ini kan sempat naik drastis ini. Ini Q1 Bapak Ibu SDR-nya ya, yang kesehatan. Sorry, yang farmasi itu Q1 persentilnya. Ini FIKK. Tidak mendeskripsikan jurnal ini ya, tapi itu tadi sudah sempat kami notice teman-teman yang FIKK. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang yang tidak ada submit ke sini sih hitungannya. Karena banyak yang protes, Mas kok nggak masuk-masuk database Scopus ya? Silahkan lakukan admissing dokumen. Ya ternyata dibales jurnal ini masih proses reevaluasi dari Scopus. Oke, seperti itu. Benar dia memang tidak discontinue, tapi proses reevaluasi. Selanjutnya ini Veredas do Direito. Ah, ini jurnal ini kan hukum ya Bapak Ibu. Tapi dan diterimanya itu dia 2017 nih. Seraya sampai 2025. Artinya dokumennya sedikit nih. Tapi ketika dia sudah masuk Scopus, keluar SJR-nya Q4, dia menerima banyak paper. Nah, itu ya. Makanya 2025 sempat sampai ratusan, 300 atau 400 tuh. 2026 lebih ratusan juga. Jurnal ini sama, bayar submit hari ini nggak lama dapat invoice LOE dan terbit. Nah, ini publishernya Editora Domhelder. Nah, ini Veradas di Reito. Mungkin di sini ada yang submit ke sini. Nah, silakan lakukan admission dokumen untuk membuktikan bahwa memang proses reevaluasi. Ya kasihan lah bayar mahal-mahal. Tapi kadang ada mahasiswa yang unik ya. Wis gak apa-apa mas, saya submit, saya bayar bentang lulus itu ya. Ya memang kita kan nggak bisa melarang ya, tapi kita merekomendasikan jangan submit lah gitu kan. Karena organisasi masih longgar ya. Kalau beberapa kampus sudah tahu discontinue saat penilaian discontinue saat terbit masih aman, beberapa kampus nggak mau gitu. Kalau Unesa mah masih enak ya, karena ada surat keterangan publikasi tadi. Oke, termasuk ini
beberapa mahasiswa saya juga submit ke sini. Saya sendiri kemarin untuk nyoba saya submit juga. Cepet ya prosesnya, termasuk kita submit, proses editing bayar berapa ya? 3 jutaan ya, mungkin 3 juta atau berapa. Dulu masih murah sih, nggak sampai sih. Kemudian tiba-tiba online aja gitu. Tapi PDF-nya belum ada. Kita proses revisi dan revisinya tidak substansi menurut saya, hanya tipe-tipe aja diulang-ulang. Kemudian kita bayar APC, nggak lama terbit tuh. Apalagi Bapak Ibu kalau lama nggak dibales, WA aja atau email pasti responnya cepat. Ini dari Brazil ya, Malkue. Dia punya beberapa jurnal. 3 yang sudah Scopus ini. Lah kenapa kita tidak, eh, Pak, untuk syarat lulus masih bisa? Bisa ya. Karena memang statusnya kita tidak masalah karena masih Scopus, coveragenya aman. Tapi signifikan terbitannya ini ya. Ini bulan Maret, April sudah 400 nih. 4 bulan nih. Artinya sebulan 100. Akhir tahun bisa jadi seribuan ini. Kalau tidak discontinue. Apalagi nih MSC-nya April aja sudah 500. Bulan keempat toh. Akhir tahun. Wah, bisa jadi lebih dari 1000 juga. Karena dia ini ciri-ciri nakal ya. Ketika dia saat submit Scopus itu terbitannya sedikit. Nah, tapi sudah serindek dia narik APC mahal. Tuh. Ya, makanya Bapak Ibu pastikan juga list di list ini penting. Masukkan ISN juga, ngecek apakah predatory dan sebagainya masuk ke Scopus ya, ini memastikan. Nah, untuk yang Web of Science ini Copernicus, Mas, Copernicus ada juga Bapak Ibu yang predatory ya, pastikan. Sebenarnya Copernicus itu ada yang punya ICV, yaitu aktifnya lebih lama sudah dia memprosesnya. Pelanggaran yang sering kita lakukan ya, dan mulai sebisa mungkin dikurangi atau dihindari yang belum melakukan. Yang pertama publikasi data ya, membuat data sendiri, kemudian falsifikasi itu disesuaikan dengan keinginan, plagiasi itu tadi ya, pengambil dan sebagainya, kartel citasi ini nggak bagus, dampaknya kurang lebih menjadi sanksi dan hilang kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya ini ada afiliasi ya, ini yang kami highlight ada Universitas Negeri Surabaya. Kalau memang tidak wajib di Inggris kan pakai Universitas Negeri Surabaya. Kalau in English ini ya, State University of Surabaya. Yang baru ini proses digodok di pimpinan dan pimpinan sudah ACC, ada UNESA University itu ya. Karena kenapa lahir ini beberapa ketika kita vote untuk pemeringkatan dunia atau impact itu banyak yang salah ngeklik Ubaya ya. University of Surabaya nggak ada state-nya biasanya. Nah, itu jadi makanya lahirlah UNESA University seperti itu. Dan bagi teman-teman tadi yang sudah ke Malkue dan sebagainya, silakan segera urus surat publikasi ya, agar ketika jaga-jaga suatu saat discontinue nih belum lulus, bahaya, segera ajukan sekarang biar mendapat surat itu ya. Kebijakan UNESA kan masih sangat sangat enak Bapak Ibu. Yang penting punya surat ini, artikel itu masih digunakan bisa untuk lulus, walaupun saat misalkan ujian atau saat besok penilaian itu sudah discontinue. Ya, arahan Pak Rektor memang mempermudah. Nah, tadi saya sampaikan Bapak Ibu, ketika kita terbiasa atau jurnal di UNESA banyak yang masuk ke predatory, kita nanti ke depan akan masuk ke ini, Research Integrity Risk Index ya, RI kuadrat ini. Tadi nama-nama kita, nama pembimbing ataupun yang masuk predatory itu akan terdetek. Tahun kemarin kan UNES sama nih Mas Yan ya, tidak ada ini. Yang kami takutkan, kami juga kurang bisa mengontrol yang kayak terbit di Malku ini. Nah, itu ketika banyak yang terbit dan discontinue atau masuk predatory, wah habis kita. UNESA bisa jadi masuk ke warna kan ada yang merah, kuning, hijau itu ya, atau orange itu untuk pengindeksnya. Oke, Mbak Fatim nanti kalau Mas Fauzi ya kalau waktunya mau habis di notis saja. Nanti materi saya share aja ya. Sekarang solusi atau alternatif publikasi Bapak Ibu ini ya miliknya Bu Desak ini ya. Ya jadi ketika kita membuat artikel review ternyata citasinya ngeri Bapak Ibu.
Papernya sederhana, tapi di jurnal top tier Q1 free APC ini kalau bayar sekitar 50 jutaan ini. Kalau dirupiahkan hari ini. Nah, jadi kalau jurnal aman itu gini, Bang, terbitnya 2021 ya 2023 sorry. Sampai sekarang aman-aman aja. Dan tambah SJR-nya naik Bapak Ibu ya. Ini stasinya paling tinggi ini. Cepat karena orang membaca review itu satu artikel sama dengan membaca beberapa paper ya. Dan potensi disitasinya kita juga tinggi secara organik. Nah, ini free APC. Kemudian, nah ini ya, karena bimbingan saya keterima, saya juga pingin ya. Jadi kami coba di sini dan diterima ini tadi yang juga free APC. Ya. Ini situasinya juga lumayan. Oke. Nah, ini yang dengan temen yang open access ya. Jadi social science humanity ini ada yang bayar, ada yang free. Yang open ini, tapi agak ngeri sekarang peningkatannya, citasinya, apa namanya, terbitannya. Sudah 800, hampir 1000 kemarin ya. Saya sendiri ya masih kalau Elsevier pun ada yang discontinue ada Pak ya. Jadi tidak mesti kalau Elsevier itu pasti aman, tidak juga ya. Bisa jadi discontinue. Ini contoh-contoh artikel bibliometrik ya dan sebagainya nanti bisa dicek formatnya, polanya bagaimana ya. Kalau dulu saya belajarnya itu amati, tiru, modifikasi Bapak Ibu. Seperti yang ini saya bilang tadi ya, di jurnal ini sudah ada terkait mapping research on musical creativity. Nah, itu dalam dia 10 tahun terakhir saya modifikasi aja. Saya tambahi ganti variabelnya, kemudian saya tambahi ada review literatur citasi tertinggi. Tahunnya saya buat 20 tahun itu. Polanya kurang lebih sama. Gitu. Dan diterima cepat juga ini prosesnya. Dan citasinya tinggi sekali lagi, bibliometrik, SLR itu potensi citasinya tinggi. Mas Binar mungkin 5 sampai 10 menit lagi gitu ya. Oke. Untuk ini contohnya papernya Bu Noli yang sudah lulus juga ini ya. Di dalamnya bibliometrik, konten analisis juga. Oke. Nah ini Pak Rusman Shah ini ya. Nah teman-teman lahirnya model hipotetik ini alumni dari ULM. Jadi Mas apakah bisa artikel lahirnya model sebelum Bapak Ibu FGD itu bisa kalau rasional teoritiknya kuat bisa kok Bapak Ibu terbit di jurnal Scopus. Ini contohnya ya. Tidak pakai data. Ya. Kemarin bimbingan saya juga yang lahirnya model dari hasil FGD ya niru mirip polanya ini keterima juga di Q4 kalau nggak salah itu ya berbayar tapi ya itu ya jadi sama ini berbayar tapi nggak mahal ini nggak sampai 10 juta. Nah jadi ini inovatif chemistry learning ini pure datanya tidak ada hasil FGD-nya ya pure lahirnya model hipotetik. Artinya buku model yang Bapak Ibu buat untuk S3 pendidikan saya nih, itu sebenarnya bisa juga dijadikan dalam bentuk paper. Ya ini contohnya. Nanti bisa dicek ya, amati itu modifikasi aja. Nah ini kalau papernya Bu Farah di Q3 ya turun ini, Q2 dulu Q3 sekarang. Ini data FGD, ada data kuantitatifnya, ada kualitatifnya. Seperti itu. Hanya 6 halaman ini ya. Ini miliknya Bu Noli. Nah kalau ini data prelim ya. Data prelim. Nah, ini Bapak Ibu bisa adaptasi juga ini bimbingannya Prof Budi dan Prof Nadi ya. Jadi pakai nanti kontak-kontak aja Bu Noli tadi atau Bu Desak ya yang sudah ada beberapa contoh. Nah, ini tadi ada papernya Prof Eko ini ya terkait data case study. Ini Q1 juga. Oke. Jadi instrumennya seperti ini. Ini pakai data-data angket kalau nggak salah ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tergantung kita mengemasnya ya. Dan isu serta jurnalnya cocok enggak? Ini kan cocok ya. Oke, study in Indonesian Higher Education Institution. Nah, ini kan cocok dengan nama jurnalnya ya, in Higher Education. Misalkan judulnya International Journal of Sustainability in Higher Education, kemudian paper kita di elementary school ya nggak bisa, nggak cocok ya, pasti ditolak walaupun papernya bagus. Nah, ini yang saya anget barusan muncul ya di, nggak tahu sekarang infonya bayar sih di Tuset ya. Dulu saya naik lektor kepala pakai Jotse kalau nggak yang ini.
pakai jurnal ini. Ini lama Bapak Ibu ya, jadi submitnya Bapak Ibu bisa lihat, eh, kelihatan ini ya, 21 Mei 2024, accepted-nya sekitar 7 bulan, 7 ya, 8 bulanan accepted, available online-nya 2026 ya. Ini lama banget, 2 tahun kurang 2 bulan Bapak Ibu ya. Nah, tapi sisi positifnya nanti misalkan mau naik pangkatan lagi ke jenjang selanjutnya, saya pakai ini ya. Nah, itu salah satunya aman. Nah, ini free APC, pas free APC juga. Saya minta invoice kok nggak diberi sampai terbit, aman-aman aja ini, gratis. Terakhir dari saya, pastikan originality, novelty, state of the art itu bagian paling penting dari sebuah paper. Metode, pastikan metodenya, prosedurnya dalam diagram dan jelas bisa diadaptasi, self-standingnya kuat, hasilnya representasinya unik mendalam, insight, highlight implikasinya harus level internasional, kesimpulan, nah ini harus ada kelemahan ya, dan penelitian lanjutan. Ini potensi boosting, sitasi, dan high index kita. Referensi baru, ya kan, menunjukkan state of the art, opsional ya, minimal ini ada 30 sitasi minimal lah dari yang dilengkapi doi. Alhamdulillah. Oke, itu Bapak Ibu sharingnya ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Binar untuk materi yang luar biasa. Monggo Bapak Ibu peserta webinar, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh langsung raise hand atau bisa melalui kolom chat ya. Di kolom chat ini sudah ada Mas Binar yang pertama bertanya terkait materi, apakah nanti di-share Mas? Boleh kami minta ya materinya Mas ya. Oke, saya share dulu bentar. Boleh, Oke. Mas? Baik, lalu yang kedua, saya bacakan di kolom chat ya, Mas. Terima kasih Pak Binar atas penjelasannya. Saya Ratna, mahasiswa S2 UNJ. Izin bertanya, sebelum submit, saya cek di Scopus, jurnal masih aktif. Saya sudah submit artikel di jurnal Scopus Q3 tanggal 25 Desember 2025. Jurnalnya dari Iran. Sudah 3 bulan, ada kejelasan status. Pas bulan puasa kemarin, web jurnal tidak bisa diakses. Lalu saya kirim email ke editor terkait status artikel saya, namun tidak ada respon. Sampai awal bulan ini, web jurnal juga tidak dapat diakses, dan saya kirim lagi email ke editor pun email sudah tidak terkirim lagi. Sebaiknya apa yang saya lakukan terkait ketidakjelasan artikel saya agar tidak melanggar etika? Nah, ini ada Hmm. peserta dari UNC yang menanyakan seperti itu, Mas. Monggo, pripun sarannya? Ya negaranya perang sih kan ya. Nah, jadi kemarin ya kita email aja bahwa email artikelnya kita tarik, Bu, Bu siapa tadi? Ya, kalau nggak sabar. Karena kemarin gini, ada juga profesor yang dari fisika itu jurnalnya sudah terbit, tambahan, tapi tidak masuk database Scopus karena lamanya tidak bisa ditarik. Ya, ini untuk pelajaran Bapak Ibu ya. Ketika kita terbit itu yang middle age itu kita skip dulu lah ya. Itu ya. Ya untuk etikanya enggak apa-apa Bu, siapa tadi ya? Kalau saya pernah itu Bu Ratna ya, kita buat cover letter, kemudian ditarik aja, izin kami menarik karena tidak bisa di ini, dan setelah itu Bapak Ibu tunggu 1 bulan, kemudian itu kami tunggu sampai kami beri izin, kami tunggu sampai 1 bulan. Jika 1 bulan kami tidak ada kabar, izinlah kami menarik artikel ini untuk submit ke tempat lain. Semoga lain kali kita bisa bekerja sama positif. Itu kata kuncinya Bu Ratna. Kita email tapi diberi waktu, gitu ya. Iya, berarti kalau saran dari Mas Binar sebaiknya ditarik saja gitu ya, karena tadi ketidakjelasan gitu. Baik, Bu Iya. Ratna, itu jawaban dari Mas Binar. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Maimon. Atau Pak Maimon bisa langsung on mic, Pak? Ini alumni kita juga, Mas. Halo, Pak Maimon. Oke, mungkin saya bacakan nih. Pertanyaannya adalah, apakah tips menulis pendahuluan artikel SLR sama dengan artikel hasil penelitian? Itu yang Hmm. ditanyakan oleh Pak Maimon, Mas. Kalau saya pribadi, karena kita kan ranahnya sama. Yang agak berbeda itu ketika pure kualitatif ya. Ya selama berbasis data kuantitatif itu role-nya
sama. Cuma yang membedakan kalau previous research-nya SLR itu berarti paper SLR apa saja yang sudah meneliti, gitu ya, atau dipublikasi. Tapi kalau hasil penelitian berarti riset apa? Makanya gini, ini bimbingan saya juga kadang wangel diomong. Ya, misalkan gini, di introduction itu kan previous research ambil aja 2-3 penelitian core utama. Itu yang akan kita perbaiki di riset kita. Itu. Ya, jadi kalau kadang previous risetnya itu 3 yang lemah, tapi 3 ini nggak diperbaiki dalam riset ini gitu. Itu yang penting perlu dipahami ya, Pak Maimun Sumo. Jadi kalau di paper artikel SLR, berarti harus ada misalkan 3 previous riset terkait SLR. Ya, jadi ada namanya positioning paper, Bapak Ibu ya. Misalkan nih, paper terakhir itu papernya Binar nih, ini ya kan. Nah, papernya Binar ini 2026, at least tahun ini ya. Kemudian Sumo mau meneliti, berarti menganalisis penyanyi Binar, Fauji, sama Fitria itu punya kelemahan A, B, C itu kan. Oleh karena itu penelitian saya atau penelitian kami akan memperlakukan riset mengcover penelitian A, B, C dengan kebaruan ini. Itu. Ya, sebenarnya kegayutan penelitian itu aja Bapak Ibu sama seperti disertasi. Kadang kan teman-teman disertasi ngalor ngidul ya, utara selatan nggak jelas itu mukotimahnya. Tapi saya tanya fundamental previous risetnya apa itu ya? Mana coba artikelnya itu? Tolong setor saya 3 artikel yang menjadi dasar penelitian ini. Nggak usah banyak-banyak 3 aja, tapi core-nya ya. Nah itu. Jadi ketika kita nulis, ini kan saya lagi mengevaluasi nih paper-paper mahasiswa yang di-rejectin apa. Ternyata saya baca itu tadi fundamental previous risetnya itu nggak ada. Jadi apa yang dianalisis sama yang diperbaiki itu nggak nyambung teman-teman. Ya, yang dianalisis miliknya Fauji, Ratna sama Fitriah, ya kan? Tapi yang diperbaiki miliknya Binar, Anissa sama Pujianto misalkan. Nah itu kan artinya alur berpikir tidak berbasis construct validity, yaitu sistematik dan logik. Itu ya. Nah, bagi teman-teman yang lagi baca disertasi nih, nah itu tadi ya. Mungkin yang teman-teman sudah lulus disertasi, dulu juga pusing kan kebaruannya apa? Loh, kebaruan saya jelas. Penelitiannya A, B, C itu mentok di titik A. Saya memperbaiki titik A itu menjadi A plus selesai. Ya. Lah, kalau Bapak Ibu menulisnya nanti ke top tier, berarti previous risetnya tadi, ya kan, itu harus dari jurnal top tier juga, sebisa mungkin. Itu kata kuncinya, ya. Kecuali memang benar-benar Bapak Ibu nemukan elektron baru misalkan, wah itu kan yang nggak ada misalkan. Tapi kan tetap kalau saya baca papernya Prof. Moon itu, Prof. Moon kan di fisika yang sekarang lagi top ya, mungkin teman kenal ya Prof. Munasir ya, Kaprodi S1 Fisika UNESA itu papernya bagus, banyak yang murni saya pelajari polanya. Oh itu tadi. Kadang kalau kita pendidikan kan mukadimahnya terlalu panjang nih, ya kan? Tapi fundamental previous risetnya nggak kuat. Yang bagus itu teman-teman murni itu tadi. Singkat, padat, jelas itu tadi. Itu ya, Pak Maimun. Baik, terima kasih untuk jawabannya Mas Bina. Berikutnya monggo Bapak Ibu bisa langsung raise hand dan open mic gitu ya. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu peserta webinar gitu ya Mas. Ini tadi saya dapat titipan dari Prof. Wahono Mas untuk ditanyakan ke jenengan terkait saat ini kan banyak jurnal yang meminta ethical clearance. Hmm, Nah, terkait itu seperti apa? Nah, di UNESA sendiri ini. kita bisa mengurusnya di mana? Jadi ini banyak hampir tiap hari Bapak Ibu ya saya mendapat pertanyaan seperti Prof. Wahono atau Pak Fauji tadi. Di UNESA itu ada di LPPM ya namanya Kapus atau ke pusat ya, Pusat Etika Penelitian. Itu ada kapusnya sendiri, kepala pusat studi, kepala pusatnya yaitu Pak Ariwardono PhD dari FT. Ya, dari nanti monggo yang butuh bisa wabri ke saya kasih nomornya beliau. Itu ada tarifnya, Pak Mas Fauji ya. Misalkan pendidikan segini, untuk kesehatan segini. Itu ada asesornya itu ya. Gitu. Iya. Berarti itu harusnya kita siapkan di awal, ataukah ketika jurnalnya meminta baru kita mengurus, Mas? Itu pertanyaan kan ya. Jadi pasti apa-apa disiapkan yang awal ya harusnya ya. Ya,
Berarti memang harusnya kita siapkan di awal gitu ya, Yang karena bener ngono ya. berkaitan dengan tanggal ethical clearance-nya dikeluarkan dan kapan penelitiannya. Itu seperti itu ya, Mas ya. Tapi misalkan kepepet nih, kayak kemarin ada Q1 gratis. Termasuk ini, ada kemarin dari FBS itu menganalisis fenomena puisi siapa dengan siapa dibandingkan. Tapi respondennya manusia. Dari wawancara itu diminta ethic clearance-nya. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia itu ada itu tadi, diminta beberapa jurnal. Tuh. Ya itu akhirnya dibuat menyusul Mas Fauji, ya kan? Ya nggak bohong, tanggalnya nggak dimanipulasi, enggak ya tetap kita apa adanya. Siap. Berarti untuk teman-teman mahasiswa juga Bapak Ibu dosen yang di UNESA, untuk pengurusan ethical clearance bisa lewat LPPM gitu ya, dan ada tarifnya. Ada juga ini ya Baik. cerita Bapak Ibu Ya. terakhir, ya, mungkin cerita best practice ya. Ada salah satu pengusul saat itu mau profesor ya, diminta ethic clearance malsu Bapak Ibu ya, malsu ethic clearance. Jadi ini nyontoh lah. Jadi saya bocor ya, ethic clearance kan kode UNISA sudah ada. Nah, lah itu dia ditambahi. Misalkan paper sebelumnya itu ada 001, dia dibuat 002. Lah itu nomor surat itu bukan ethic clearance itu ya. Nah, itu ada. Jadi ketahuan pas kita ngecek simia itu kita cek, aduh ini. Ya pas ketahuannya pas naik itu ke simia dan mengusulkan PAK. Untungnya beliau punya beberapa paper ya. Yes, Baik. begitulah ini. Ya. Ya. Jangan malsu Karena lah di memang Unisba sudah ada apa fasilitas ya. namanya Heeh. eranya gitu ya Mas. Pasti tiap jurnal akan meminta itu untuk saat ini. Berikutnya ini di chat sudah ada yang bertanya lagi Mas terkait penggunaan AI dari Bu Fitriah Ika Astuti. Nah, apakah penulis biasanya diwajibkan untuk menyertakan bukti hasil cek plagiasi dan juga hasil deteksi penggunaan AI? Jika iya, apakah ada rekomendasi tool atau standar tertentu yang umumnya dianggap kredibel oleh jurnal untuk cek AI-nya, Mas? Iya, kalau yang standar memang kadang tidak perlu dilampirkan ya. Kalau jadi beberapa jurnal Eropa itu kan asas kepercayaan ya. Jadi kita ketika nyentang itu kan dianggap itu. Kemudian yang kedua aplikasinya minimal Turnitin. Kalau mau bagus Ticket ya. Itu sudah include nanti ada AI-nya juga. Itu Bu Fitria. Nah, kalau kita pakai Turnitin nih, Mas, bisa nggak? Ada Turnitin yang sudah include dengan AI-nya. Oke, berarti untuk deteksi awal kita pakai Turnitin bisa gitu ya untuk eh, kita ngecek sendiri gitu ya. Ya. Oke. Baik, berikutnya ini di kolom komentar juga Beberapa ada lagi, kampus Mas. yang beberapa kampus itu ada yang sudah paketnya ya up ya itu ya. Jadi nggak hanya similarity juga AI-nya ditunitin sama ticketnya itu. Oke. Cuman permasalahannya gini, Mas. Ketika saya cek di Turnitin, itu sekian Hmm. persen AI-nya. Begitu Hmm. masuk ke software yang lain, beda lagi. Hmm. Ya, Saya pernah ya mengalami seperti itu. Pripun, Mas? Kira-kira eh, seperti apa menyikapinya? kalau saya pakai yang valid aja, yang satu aja tunitin nanti pas apa namanya kan ketika submit itu ada supplementary ya Bapak Ibu ya. Itu aja yang kita lampirkan. Oke. Memang tidak ada kewajiban melampirkan itu tadi seperti pertanyaannya Bu Fitria ya. Tapi kita kan di jurnal itu kan ada supplementary ya. Itu yang bisa dimasukkan. Oke, berarti bisa kita lampirkan selain artikel yang kita submit gitu ya di kolom supplementary. Baik, itu Bu Fitria ya yang bisa disampaikan oleh Mas Binar. Kemudian di kolom komentar ini Bu Tuti Sri Wahyuni juga bertanya, yang ditanyakan beliau adalah bagaimana menyusun rumusan masalah yang baik pada artikel bibliometrik ataupun SLR. Nah, kalau ini Bu Tuti ya, kalau saya pengalaman kami itu kita cari jurnalnya dulu. Misalkan Bu Tuti mau ke jurnal A nih, download aja jurnal A itu yang bibliometrik ya. Nah, jadi yang bibliometrik itu dia polanya seperti apa? Karena setiap jurnal beda polanya. Ya. Kalau saya pribadi paling enak menyusunnya itu harus clear. Rumusan masalah utamanya satu dari tapi anaknya ada branchnya itu misalkan ada 5 ya. Dari 5 itulah yang dibahas seperti itu. Gitu ya Bu Tuti. Dan kemarin saya baca loh SLR itu hanya 10 artikel tapi top terbit di Q1.
hanya 10 yang direview. Tapi dia topiknya bagus ya. Di jurnal Chinese Medicine itu ya. Jadi hanya 10 artikel Bapak Ibu yang direview, tapi Q1. Ternyata setelah saya cek, 10 artikel itu dia metodenya pakai Prisma, dari 10 di screening ketemu 10, 10 itu jurnalnya top tier semua yang dianalisis. Tuh, dibedah dan sebagainya. Jadi gambar, kemudian membahasnya, dia mengambil gambar yang ada di top tier tadi yang citasi tertinggi misalkan. Kemudian rekomendasi dari penelitian dia, gambar itu dimodifikasi ditambahi ABC gitu misalkan. Nah, ini yang bocor ini. Nah itu jadi, oh ternyata gini ya caranya SLR yang baru itu. Nggak harus banyak-banyak paper yang direview, 10 aja cukup, tapi 10 tadi benar-benar eh, yang top tier dengan high impact dan relevan dengan topik kita. Kemudian di pembahasannya itu tadi ada gambar dari beberapa peneliti, kemudian ada gambar dari kita, idenya kita. Jadi seolah paper itu, Mas Fauji, kayak kok bagus ya gambarnya itu. Oh, ternyata saya baca, oh, gambar A itu ngambil dari Binar, gambar B dari Fauci, gambar C itu dari peneliti. Misalkan Ratna Sari membuat gambar itu. Itu rumusan masalahnya tiga kemarin. Ya, eh, profil utama, apa ya? Pertama itu rumusan pertama itu profil umumnya, kemudian hubungan A dengan B, yang ketiga itu rekomendasi temuan dari penelitian itu. Oke, baik. Bu Tuti mungkin bisa direspon. Halo, sudah cukup jelas nggih Bu Tuti nggih? Baik, kita lanjut lagi Mas. Ini ada mahasiswa S2 yang bertanya. Afda Livayanti, gitu ya. Permisi Pak, izin bertanya terkait publikasi artikel khusus program magister. Rekomendasi upload jurnalnya di mana ya Pak? Terkhusus yang Sinta 2 Bapak. Kemudian jika artikel kita ditolak, apakah untuk pembayaran publishnya bayar lagi atau ada tahap perbaikannya Pak? Terima kasih. Wah, betul pertanyaannya akeh ya. Jadi Iya. uploadnya gini ya, mungkin open mic ya. Ini dia mahasiswa mana? UNESA apa Warunesa ini? Halo, mungkin yang bertanya bisa open mic. Ya, karena kan kebijakan fakultas atau prodi dan univ masing-masing kan berbeda ya. Ya, kalau saya jawab ya udah ya. Saya jawab dari perspektifnya UNESA ya. Jadi kalau program magister tidak ada jurnal khusus disediakan ya. Bapak Ibu boleh hunting ya. Misalkan di Mataram ada alumni kita Mas Hasim Asyari itu ya. Itu banyak itu. Yang Sinta 2 ataupun di UNESA sendiri yang pendidikan sains JPPS juga Sinta 2 gratis ya. Tapi harus ada teknologinya. Harus ada penulis luar negerinya. Ada yang Unsia ataupun beberapa kampus lain banyak yang Sinta 2 sekarang ya. Nah, kemudian kalau bayar ditolak, publishing bayar lagi. Ada jurnal misalkan di Thailand itu kita submit bayar 100 USD untuk masuk tahap review misalkan. Ada. Kalau nggak lolos ya hilang uangnya. Ada juga yang baru bayar ketika accepted. Nah, seperti itu ya. Ketika sudah accepted, muncul invoice, dibayar invoice, baru muncul LOE. Dari LOE mereka akan melanjutkan proses copy editing and production seperti itu. Itu yang free up. Nah, tuh. Gitu ya, Bu Afadalia Fayanti Afdali Payanti dari Makassar, Mas. dari Atau mungkin UN. bisa open mic, Ibu atau Bapak ini. Ya itu UNM ya berarti monggo kalau Makassar ada UNM ya kalau LPTK kita. Nah itu kan banyak juga di Makassar yang Sinta-Sinta 2. Baik, monggo Ya, Bapak Ibu yang lain. itu. Barangkali ada lagi yang mau ditanyakan, bisa Terus langsung open mic ya. ini anu ya kemarin kami ngecek yang gugus publikasi yang S2 itu dari VIP kalau nggak salah. Itu ada dia kena jurnal hijack JPI-nya Undiksa. Jadi kan Undiksa tuh punya Sinta 2 ya. Nah, webnya ada tuh. Lah, si mahasiswa ini dia submitnya ke jurnal yang mirip cloningan itu tadi. Bayarnya 4 juta atau berapa itu ya. Ya, saya WA WR satunya kemudian eh, follow up ke tim jurnal. Link kami yang asli ini Pak. Oh berarti fix ya. Saya tanyakan, Pak apakah ada paper ini masuk ke jenengan? Gitu kan? Tidak ada. Artinya memang fix dia masuk ke jurnal
Predator. Dia webnya itu loh teman-teman, penerbitan jurnal.com itu ya. JPI under slash penerbitan jurnal.com kalau nggak salah. Mohon maaf, yang belakang nggak lupa itu ya. Tapi intinya dia domainnya bukan domain kampus. Kan banyak tuh Bapak Ibu berterbangan kan di Facebook, TikTok atau IG itu ya. Twitter penawaran jurnal-jurnal yang seperti itu tadi. Oke, oke sudah cukup. Lumayan nih. Oke, baik. Cukup ya Bapak Ibu, atau mungkin ada lagi yang mau bertanya? Bisa langsung open mic, satu atau dua pertanyaan terakhir. Monggo. Nah, ini sambil kan saya lihat di sini beberapa senior ya mungkin lagi menyiapkan ke PAK. Nah, PAK itu misalkan cari aja Bapak Ibu daripada yang berbayar takut ya. Mending cari yang kayak gini-gini. Yang kayak punya Ibu Noli tadi ya yang nah ini contohnya. Kogen Education itu bayarnya mahal sekarang hampir 30, tapi dia Taylor and Francis masih aman ya dan tidak banyak paper diterima seperti itu. Dan cari terbitannya yang tadi Bapak Ibu ya, yang apa namanya, nggak sampai meningkat signifikan gitu ya. Dan yang terlebih terakhir proses review. Nah, jadi kalau penilaian angka kredit itu mulai submit, revisi itu semua dilampirkan. Ya, jangan sampai Bapak Ibu yang mau ke guru besar ternyata bukti reviewnya hilang. Ada Bapak Ibu 3 4 tahun yang lalu, tiga tahun yang lalu, ya itu ada profesor dari MIPA, ya terbit di jurnal Scopus, pakai email korespondensinya. Nah, pas bersih-bersih email kehapus Bapak Ibu ya. Korespondensinya nggak bisa untuk guru besar artikelnya, kasihan ya. Ya akhirnya beliau membuat lagi baru proses. Jadi hati-hati ketika pakai email yang korespondensinya. Kalau yang pakai OJS kan masih aman ya, rekam datanya ada. Ya, baik Mas. Eh, Sebelum yang lain bertanya mungkin dari saya gitu. Kalau saya sebut nama jurnal gitu boleh ya Mas? Boleh, boleh silakan kirim aja Bapak Ibu ya kita bantu sambil Oke. ngecek bareng ya. Oke. Kalau tadi Mas Binar kan menyebut retos dan lain sebagainya untuk teman-teman di FIKK. Nah, kemudian untuk kita yang di FMIPA, yang di pendidikan sains gitu misalnya, kan larinya banyak ke TEM jurnal misalkan, atau PSE, Perspective of Science and Education. Nah, menurut terawangan Mas Binar, kedua jurnal tersebut itu seperti apa? Apakah masih aman Aman Mas ya. ataukah ada potensi yang ke arah berbahaya atau seperti apa? Kan kalau saya biasanya luasan penelitian itu ke PSE sih, karena memang lama juga nunggunya kan. Dan kemarin coba kita admissing, kan sudah mulai masuk tuh PSE itu ya. Kemarin Ya, kami masuk yang database itu, 2025 sudah mulai masuk. artinya kan ketika mulai masuk itu aman tuh Mas. Gini, PSE kenapa lemot? Dia itu jadul ya. Dia nggak pakai ini, nggak pakai apa namanya, OJS Pak. Jadi dia PDF. Jadi ketika dia PDF itu potensi lama, missing dokumen. Jadi ketika Bapak Ibu terbit di bukan jurnal top tier, segera lakukan add missing dokumen ya. Nah, apa itu add missing dokumen? Kita meminta request ke Scopus agar eh, apa namanya, data kita segera ditambahkan ke Scopus seperti itu. Nah, kalau PSE dan sebagainya itu apa namanya, masih rekom lah ya untuk apa namanya di ya kalau nggak punya uang jangan ke PSE mah gitu ya. Mahal sekarang. Dulu masih murah. Tem juga dulu awal-awal masih murah, sekarang mahal tem. Tem itu banyak Mas Fauji untuk teman-teman FT sudah meluluskan guru besar berapa aja itu. Karena kan lama ya itu prosesnya ya. Iya Mas, lama banget Proses itu. Dua-dua jurnal ini lama. saya rasa lama ya.
Lama dan Bahkan ngedeni kan discontinue hari ini enggak accepted gitu ya, mungkin 6 bulan ke depan baru publishnya. kan ngedeni. Lah tapi yang seperti itu untuk PAK aman teman-teman ya. Kadang sampai lupa kan kapan submit ya. Gitu. Lah ini yang nggak aman itu seperti ini barusan tadi mana ya mahasiswa apa yang WA saya ya. Oke, bentar ya ini. Coba saya searching kan. Nah ini. Kelihatan enggak nih? Oh, belum ya. Belum, Mas. Nah, ini jurnal ini. Ini orang sains banyak nih ke sini. Ya, coba kita cek. Dulu bimbingan saya pernah mau ke sini saya larang. Jurnal. Scopus mana indeksingnya dia? Oke. Dia eh, kalau hanya pengen untuk kayak luaran penelitian atau apa, biasanya banyak yang ke sini. Tapi kalau mahasiswa, Mas aman untuk lulus, lulus aman ya kan? Dia converge aman ya. Tapi untuk apa namanya? Untuk publisher, belist, nah nanti bisa dicek dulu nama ada dia publishernya masuk belist, kemudian dia gak diganti. Nah, jadi dia sudah keluar. Awalnya dia sudah masuk itu predatory jurnal ini. Ini cepat teman-teman, tapi ya saya tidak merekom ya. Maksudnya nakal jurnal ini. Nah, ini gitu Mas Fauzi ya. Kalau benar jurnal ini mah aman ya. Sampai detik ini Scopusnya konsisten. Persentilnya masuk Q3 ya. Jadi jurnal yang kata kuncinya multidisipliner itu menakutkan Bapak Ibu ya. Nah, sama-sama multidisipliner Helion nih. Ini kalau kemarin pihak Scopus kan datang ke Unesa ya, ada Johan Jang itu bilang Elsevier itu punya namanya Mega Jurnal. Ini kantornya di Belanda Bapak Ibu. Pegawainya banyak. Ya, kita cek ya, Helion itu terbitannya berapa satu edisi. Tapi persentilnya kan naik drastis ya, 77 ini. Nah, ini. Nah, bisa dicek Bapak Ibu ya terbitannya. Sampai 17.000 ya. Ini APC-nya juga nggak murah ya, antara 30-an, 25 sampai 30. Jadi omsetnya aja kalau kita ngomongkan 17.000 pernah sampai 51 M Mas Fauzi ya. Bayangkan. Ah, kan apa nggak kayak perusahaan ini ya CEO bener ini ngopeni jurnal ya 51 M ya. Akhirnya dia mungkin kena semprit Scopus ya, jadi turun 3.000 ya, multidisipliner. Ini kantornya di Belanda, miliknya Elsevier, pegawainya Elsevier. Jadi sama-sama berbayar, mending cari publisher yang kayak ini top-top gini nih. Iya. Oke. Baik, terima kasih Mas. Bapak Ibu, sepertinya cukup ya materi yang disampaikan oleh Mas Binar, tips and triknya seperti apa gitu tadi ya. Termasuk diantaranya bagaimana memilih jurnal yang aman, nyaman, dan selamat gitu kan. Jangan karena tergiur cepat, eh, kemudian kita berapapun kita bayar, nah akhirnya jurnalnya hilang. Maka kita yang rugi. Lalu kemudian yang perlu saya sampaikan lagi tadi, yang perlu kita highlight dari pernyataan Mas Binar, karena sekarang eranya AI, maka setiap jurnal itu pasti aware terkait itu. Tadi Mas Binar menyatakan bahwa jangan perankan AI sebagai penulis. Dan gitu. Baik, Bapak Ibu, mungkin bisa kita cukupkan untuk sesi pemaparan materi dari Mas Binar. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke MC, ke Mbak Fatim. Halo, Mbak Fatim.
Ya, Pak Fauzi. Oke, monggo Pak Fatim bisa diambil alih. Terima kasih banyak Pak Fauzi telah memandu sesi pemaparan materi. Terima kasih juga diaturkan kepada Pak Binar yang telah membagikan pengalaman nyatanya kepada kami semuanya dan insya Allah kami semakin siap untuk next level yaitu ready to publish. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia di sore hari ini untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi penyerahan sertifikat yang akan langsung dipandu oleh Koordinator Prodi S3 Pendidikan Sains. Untuk itu kami persilakan kepada Prof. Suyatno untuk dapat memandu dalam sesi kali ini. Nggih, Mbak Fatim monggo ditayangkan. Nggih, alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Dr. Binar Kurnia Prahani, MPD, selaku narasumber pada kegiatan siang hingga sore hari ini. Alhamdulillah luar biasa materi yang disajikan dan luar biasa pula Bapak Ibu peserta ya. Mudah-mudahan ilmu yang disaringkan kepada kita pada hari ini eh, bermanfaat bagi kita semua dalam rangka untuk meningkatkan kualitas publikasi eh, dari Bapak Ibu semua ya, baik dari eh, Bapak Ibu dosen maupun dari mahasiswa ya. Jadi mohon maaf karena apa ini link Zoom yang kami berikan ini terbatas hanya 100 peserta Bapak Ibu dan tadi ada kendala untuk membuat live streamingnya sehingga nanti untuk Bapak Ibu yang belum bisa join akan kami kirimkan materi dari Pak Binar. Ya, sekali lagi saya mewakili Prodi S2 dan S3 Bidang Sains mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Binar. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan tadi bisa eh, apa ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Prof. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Terima izin kasih. Bapak Ibu. Terima kasih, Assalamualaikum. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak diaturkan kepada Pak Binar yang telah memberikan banyak sekali Lain. insight-insight baru kepada kami semuanya. Insya Allah nanti ke depannya kita semakin rajin, semakin berani memulai juga, dan konsisten untuk publish di jurnal bereputasi internasional. Kami juga berharap sinergi antara mahasiswa, dosen pembimbing, serta pimpinan dan fakultas terus terjalin, sehingga budaya publikasi ilmiah ini nantinya semakin kuat di lingkungan kita. Dan sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Mohon dibantu untuk menjawab cakepnya Bapak Ibu sekalian. Ke kampus pagi membawa pena, Cakep. Cakep. menulis ilmu penuh makna, Cakep. langkah kecil di bawah menuju publikasi kelas dunia. Dan akhir kata, saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama kegiatan berlangsung. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, koordinator program studi, narasumber, moderator, serta seluruh peserta atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini membawa berkah dan menjadi jalan menuju kesuksesan publikasi kita semuanya. Mohon Amin. izin untuk Amin. reminder Bapak Ibu, mohon berkenan untuk mengisi presensi yang telah dibagikan di kolom chat Zoom. Sampai jumpa di forum ilmiah berikutnya. Tetap menulis, tetap berkontribusi, dan sampai bertemu di jurnal internasional bereputasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Binar, Bapak Ibu semua, salam sehat dan sukses nggih. Amin.
Sains Universitas Negeri Surabaya, tempat di mana pengetahuan, inovasi, dan pengembangan pendidikan sains berpadu dengan kekayaan budaya bangsa. Kami hadir untuk memberikan kontribusi nyata dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Berada dalam naungan Pasca Sarjana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya, program Doktor Pendidikan Sains secara resmi mendapatkan izin operasional dari Dirjen Dikti pada tahun 2010. Telah terakreditasi baik sekali oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT, membuktikan komitmen kami dalam memberikan pendidikan dan penelitian berkualitas tinggi. Program Studi Doktor Pendidikan Sains FMIPA Universitas Negeri Surabaya. Kami memiliki visi pada tahun 2030 menjadi program studi doktor pendidikan sains yang unggul dalam inovasi dan pengembangan pendidikan sains berbasis budaya bangsa dan bersaing global. Tujuan kami yang pertama adalah menghasilkan lulusan doktor pendidikan sains yang unggul, inovatif, kreatif, dan adaptif dalam merancang, menerapkan, dan mengembangkan pendidikan sains. Yang kedua, menghasilkan penelitian pendidikan sains yang inovatif dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menghasilkan publikasi internasional yang bereputasi melalui seminar internasional dan jurnal internasional. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan berbagai instansi baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. Kami memiliki kerjasama dengan Prodi S3 Pendidikan Sains di berbagai macam perguruan tinggi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Mari bergabung dengan program studi Doktor Pendidikan Sains FMIPA Universitas Negeri Surabaya. Kami siap untuk mengantarkan Anda menjadi seorang doktor yang kompeten dalam bidang pendidikan sains dan bersaing global. Berlokasi di Gedung Perkuliahan Pasca Sarjana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, tempat para mahasiswa, akademisi, dan peneliti berkumpul untuk berbagi ilmu dan pemikiran inovatif. Dilengkapi dengan fasilitas modern yang menunjang proses pembelajaran dan penelitian, program Doktor Pendidikan Sains dilengkapi dengan laboratorium pendidikan sains dan laboratorium pembelajaran sains atau lab microteaching. Di samping itu juga memiliki ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai laboratorium alam yang juga memiliki fungsi lain sebagai penangkal banjir di musim hujan. Program studi Doktor Pendidikan Sains menawarkan 3 bidang spesialis, yaitu pendidik, peneliti, dan inovator bidang pendidikan sains. Dalam suasana kolaboratif, kami mengembangkan pemahaman mendalam dalam ilmu pendidikan dan sains. Memiliki visi dan misi untuk menjadi program studi doktor yang berbasis budaya bangsa dan unggul dalam inovasi pengembangan pendidikan sains di tahun 2025, program Doktor Pendidikan Sains berkomitmen untuk memenuhi cita-cita tersebut. Program Doktor Pendidikan Sains FMIPA UNESA berfokus dalam pembangunan Indonesia meraih pengetahuan, inovasi, dan pengembangan pendidikan sains berbasis budaya bangsa untuk menciptakan pendidikan bangsa yang lebih berbudaya dan modern. Telah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi di dalam dan luar negeri, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mari bergabung di program studi Doktor Pendidikan Sains Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya.